Singkawang, 31 Desember 2011. Semilir angin lembut membelai pipiku, menghadirkan sensasi dingin yang membuatku kembali menarik selimut. Masih setengah sadar, telingaku memicing. Kicau burung pipit yang selalu bertengger di dahan pohon jambu, samping rumahku yang begitu riuh. Mungkin mereka sedang berebut makanan, atau mungkin mereka punya maksud lain. Misalnya memintaku untuk bangun karena matahari sudah menungguku di luar sana. Perlahan kulayangkan tanganku ke atas meja kecil tepat di sebelah tempat tidurku. Mencoba meraih jam tangan, beker, jam handphone, atau apapun yang bisa digunakan sebagai penunjuk waktu. Dan saat kutemukan, kupaksa membuka sebelah mataku. Jarum jam pendek berada di antara angka 5 dan 6. Sedangkan jarum panjang di angka 6. Aku mendesah telah. Kembali kuletakkan jam itu di meja. Dengan susah payah kuangkat tubuhku dari atas kasur. Hal pertama yang aku lakukan adalah mengamati keadaan sekeliling. Beberapa garis semburat lembut matahari pagi menyelinap dari kisi-kisi jendela. Kubuka jendela untuk merasakan segarnya udara pagi. Rerumputan, dedaunan, dan kuntum-kuntum bunga masih menyisakan embun yang turun semalam. Sungguh pemandangan yang menyegarkan, ditambah sinar matahari, jingga, keemasan, serta bukit yang berawan. Kayak di Jepang ya, Mbak, celetuk adikku Renata asal. Pagi itu kabut muncul karena di dalam hari ada hujan yang turun semakin lebat, dan lama hujan yang turun semakin banyak kabut yang terbentuk. Aku kembali mengamati taman bunga di samping kamarku. Ternyata memang ada yang berbeda di taman itu. Tampak beberapa kuncup bunga mawar putih dan merah yang mekar. Aromanya secepat itu juga menyentuh sensor penciuman dan di hidungku, membuatku ingin segar keluar kamar yang menyentuh kuncup-kuncupnya. Tiba-tiba aku teringat pada dia. Dia yang beberapa hari lalu juga membuat duniaku menjadi bahagia. Dia yang berjanji akan kembali. Kurogoh ponsel di dalam saku bajuku. Kupotret sekuntum mawar merah yang baru saja mekar. Kemudian kupilih menu send setelah kupilih sebuah nomor dari daftar kontak. Sesaat kemudian terdengar dering handphone. Ternyata aku tidak sendiri di taman ini. Seorang lelaki mengenakan jas panjang warna krem dengan sal coklat tua, serta tas ransel yang masih menggantung di pundak. Terlihat sedang asik mengamati handphonenya. Jemarinya bergerak seperti sesuatu di dalam handphone itu. Lalu beberapa detik kemudian sudut bibirnya tertarik hingga membentuk selengkung senyum. Kedua bola mata dengan pandangan mendukku itu kemudian menangkap pandangan mataku. Perlahan ia melangkah mendekatiku, tanpa sedikit pun mengurangi senyuman di wajahnya. Aku masih memandang dengan perasaan takjub, hingga aku sendiri lupa untuk membalas senyumnya. Ia meraih dan menggenggam kedua tanganku. Kehangatan menelusup lembut di antara pori-pori telapak tanganku. Tapi itu belum cukup menyadarkanku dari ketakjubanku. Dengan gerakan lembut, ia mengangkat lalu mengecup lembut punggung tanganku. Dan ia berbisik, "Aku sudah pulang." Mendengar itu, kesadaranku pulih. Hatiku yakin sepenuhnya bahwa ini benar dia. Ketika akhirnya kedua sudut bibirku membentuk lengkung senyum, air mataku pun tak ingin ditunda mengalir. Ya, akhirnya dia kembali. Dan kini tak ada lagi perpisahan, tak ada lagi penantian. Semua berganti kebersamaan sebagai kelanjutan dari jalinan persahabatan yang telah ada. Bahkan ketika kami masih sebagai janin dalam rahim ibu masing-masing, rasa-rasanya ini bahkan lebih dari sekedar cinta yang menjelma menjadi sebuah akhir yang tidak pernah kami duga. Part pertama dari novel
lebih dari cinta, rindu pulang ke hatimu. Karya Asih Perwita Dewi.